Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim pasti mendambakan untuk bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tidak mudah bagi manusia untuk meraih kenikmatan itu karena banyak rintangannya. Oleh karena itu, dibutuhkan niat dan perbuatan yang tulus dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi semua larangannya dengan sungguh-sungguh. Jika kita mendengar atau bercerita tentang surga, maka yang akan terlintas di benak kita adalah sebuah kenikmatan dan kemewahan yang sangat menyenangkan. Semua kebutuhan yang kita inginkan pasti akan terpenuhi di sana. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis bahwa kenikmatan di surga tidak bisa digambarkan karena saking nikmatnya surga itu. Namun ternyata dengan segala kenikmatan surga yang telah disampaikan Rasulullah SAW, ada juga kabar menarik lainnya tentang surga. Namun sebelum lanjut, kita ingin mengingatkan kepada kalian nih, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan juga loncengnya. Like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Mari kita sama-sama bangun channel ini dan menyebarkan syiar Islam ke banyak orang. Berikut ini adalah 5 hal yang tidak ada di surga. Maka dari itu, simak terus video ini sampai akhir. Yang pertama, tidak ada sholat. Di antara kita mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah di surga masih diperintahkan sholat atau ibadah lainnya? Mengenai hal ini, kebanyakan ulama sepakat bahwa di surga tidak ada lagi perintah sholat. Karena perintah sholat dan ibadah lainnya hanya diwajibkan Allah ketika kita hidup di dunia saja. Ketika di surga kelak, tinggal menikmati hasil ibadah dan kebajikan yang kita lakukan di dunia ini. Sayyidina Ali karamallahu wajah radhiyallahu anhu pernah berkata, dunia adalah kampungnya atau tempatnya beramal, sedangkan akhirat adalah kampungnya atau tempatnya untuk dihisap, dibahas sesuai dengan amalan kita. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa di surga tidak lagi diperintahkan sholat, puasa, dan ibadah lainnya, kecuali zikir. Yang kedua, tidak ada orang tua. Al-Hasan pernah berkata, seorang nenek tua datang kepada Nabi SAW. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar memasukkanku ke surga." Maka beliau pun bersabda, "Wahai nenek, sungguh surga itu tidak dimasuki orang yang tua renta." Kemudian Al-Hasan berkata, lalu nenek itu pun berpaling sambil menangis. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Kabarkanlah kepadanya bahwa sesungguhnya ia tidak akan masuk surga dalam keadaan tua renta." Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami menciptakan mereka, yaitu bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya." Al-Quran Surat Al-Waqiah ayat 35-38. Hadis riwayat At-Tirmizi. Tidak ada tidur. Di surga itu tidak ada tidur, karena penduduk surga tidak akan pernah tertidur. Ini sebagaimana dalam hadis disebutkan, tidur adalah saudaranya kematian, sedangkan surga itu tidak ada tidur dan tidak ada maut atau kematian. Juga tidak ada sakit, tua, resah, gelisah, kesedihan, buang air kecil, buang air besar, atau bau yang busuk. Wanita juga tidak ada haid dan nifas. Tidak ada dendam, kebencian, kedengkian. Mereka akan berdiri di hintarah setelah melewati Syirot, kemudian diberlakukan kisos di antara mereka. Kemudian dicabut rasa dendam dari dada mereka, sehingga mereka memasuki surga dalam keadaan suci dan murni. Berikutnya, tidak akan ada permusuhan. Tidak akan ada permusuhan atau perasaan sakit hati di antara orang-orang kalangan penduduk surga, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
dan kami akan menghapus dari dada mereka setiap kebencian atau rasa cedera yang mereka miliki jika ada dalam kehidupan dunia ini. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43. Dan Nabi SAW juga bersabda, tidak akan ada kebencian atau kebencian di antara mereka. Hati mereka akan menjadi satu dan mereka akan memuliakan Tuhan pagi dan sore. Hadis riwayat Bukhari. Tidak ada penyakit dan kematian. Penyakit dan kematian yang kerap menyebabkan kesedihan, keduanya tidak akan ada di dalam surga. Tidak akan ada yang merasakan sakit di dalam surga. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda tentang para penghuni surga. Mereka tidak akan pernah jatuh sakit, membuang ingus, atau meludah. Hadis riwayat Bukhari. Tidak akan ada yang mati di dalam surga, sebab semua akan hidup selamanya menikmati kesenangan di dalamnya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa seseorang akan berseru di surga ketika orang-orang memasukinya. Sungguh, semoga kamu sehat dan tidak pernah sakit lagi. Semoga kamu hidup dan tidak pernah mati lagi. Semoga kamu menjadi muda dan tidak pernah lemah lagi. Semoga kamu menikmati dan tidak pernah merasakan duka dan penyesalan lagi. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman, tentunya 5 perihal tersebut tidak ada di surga, sebab di dalam surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan bagi orang-orang yang beriman, yang Allah rahmati untuk memasukinya dan menikmatinya. Keistimewaan surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis Qudsi yang diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah SAW bersabda, Aku Allah telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh suatu balasan surga yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di dalam hati. Hadis riwayat Bukhari. Dan setelah Rasulullah SAW menggambarkan surga tersebut, kemudian beliau SAW membacakan ayat Al-Quran yang mengatakan, seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyebabkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surat As-Sajdah ayat 17. Semoga kita semua dapat memasuki surga dan berkumpul di dalamnya dengan ridho kepada Allah, dan Allah pun ridho kepada kita. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga ini bisa menjadi ladang pahala jariah bagi kita. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Sungguh kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Itu merupakan kelalaian dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.